warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan sifat-sifat validatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pak Yusuf. Perkenalkan nama saya Rizky. perkenalkan nama saya Rizky Alfaradini. Perkenalkan nama saya Juliana. Perkenalkan nama saya Anissa Syafia. Perkenalkan nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan apa itu larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan dapat mengantarkan listrik. Larutan ini umumnya memiliki ciri dapat menyalakan lampu dan menghasilkan ion gas pada elektrolitnya. Larutan yang demikian disebut larutan elektrolit. Umumnya larutan elektrolit termasuk ke dalam senyawa ion seperti NaCl, NaOH, dan sebagai senyawa kovalen polar seperti HCl, H2SO4 dan sebagainya. Ini saya akan menjelaskan apa itu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion dalam pelarutnya sehingga masih dapat mengantarkan listrik. Ciri dari larutan ini adalah suatu percobaan tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada bentuk elektrolitnya. Larutan yang demikian disebut larutan non-elektrolit. Senyawa yang termasuk dalam kelompok ini adalah urea, gula, glukosa atau glukosa, alkohol dan senyawa kovalen non polar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat larutannya. Lalu sifat koligatif ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada penurunan tekanan uap larutan, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, lalu tekanan osmotik. Baiklah, sifat-sifat tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Juli. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah peristiwa berkurangnya tekanan uap pelarut setelah ditambahkan zat terlarut atau non-volatil, zat yang tidak mudah menguap. Kenapa bisa terjadi? Zat terlarut menghalangi molekul pelarut untuk naik ke permukaan. Akibatnya, molekul pelarut yang menguap lebih sedikit. Tekanan uap larutan lebih kecil dari tekanan uap pelarut murni. Rumus penurunan tekanan uap dengan hukum Raoult yaitu delta P sama dengan PO dikurang P, atau P sama dengan X pelarut dikali PO. Kini saya akan menjelaskan tentang satu contoh soal, yaitu tentang materi penurunan tekanan uap. Jadi soalnya, tekanan uap air murni adalah 40 mmHg. Setelah ditambah gula, tekanan uapnya menjadi 32 mmHg. Jadi pertanyaannya, berapa penurunan tekanan uapnya? Maka jawabannya adalah kita masukkan rumusnya, yaitu delta P. Di sini kan 40 mmHg, maka kita tulis 40. Dan di sini 32 mmHg, maka kita kurangkan dengan 32. Maka hasilnya adalah 8 mmHg. Oke teman-teman, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan penurunan titik beku. Titik beku adalah fenomena turunnya suhu suatu zat cair pelarut. Ketika ditambahkan zat terlarut ini akan mengganggu proses pembentukan kristal pelarut, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah agar pelarut tersebut bisa membeku. Penting diingat, penurunan titik beku adalah salah satu dari 4 sifat koligatif larutan, yang artinya sifat ini hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zat terlarut.
Baik, saya akan menjelaskan contoh soalnya. Contoh soalnya, larutan 18 gram glukosa Fr sama dengan 180 ke 250 gram air. Fk sama dengan 1,86 derajat Celcius atau meter. Berapa delta TF? 1. Mol glukosa sama dengan 18 per 180 sama dengan 1,0 mol. 2. Basah air sama dengan 0,25 kg. 3. M sama dengan 0,44 meter. 4. Delta TF sama dengan 1,84 kali 0,44 sama dengan 1,011 derajat Celcius. Jawabannya, delta TF sama dengan 1,011 derajat Celcius. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kenaikan titik didih. Jika suatu zat terlarut ditambah ke dalam pelaut, maka titik didih pelarutan akan lebih tinggi dibanding titik didih pelarut murni. Alasannya karena zat terlarut menghambat molekul pelarut untuk menguap, sehingga diperlukan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uap lautan sama dengan tekanan udara luar. Sifat-sifat kenaikan titik didih yang pertama yaitu bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Yang kedua, tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Dan yang ketiga, berlaku untuk zat terlarut non volatil. Yang keempat, lebih besar pada elektrolit. Rumus kenaikan titik didih yaitu delta TB sama dengan I dikali KB dikali M. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, saya akan memberikan satu soal tentang kenaikan titik didih. Di sini soalnya yaitu larutan dibuat dengan melarutkan 1 mol gula ke dalam 1 kilogram air. Jika KB air yaitu 0,52 derajat Celcius kilogram per mol, tentukan kenaikan titik didih larutan. Nah, di sini jawabannya sama dulu rumusnya yaitu delta TB sama dengan dari KB plus M. Nah, maka di sini gerakannya yaitu I itu jumlah partikel zat terlarut. KB yaitu ketetapan kenaikan titik didih pelaut. M yaitu molaritas larutan. Delta TB yaitu kenaikan titik didih larutan. Maka delta TB sama dengan I-nya yaitu 1 dikali KB-nya itu tadi 0,052 derajat Celcius dikali
menjelaskan tentang pengertian penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah turunnya suhu titik beku suatu pelarut setelah ditambahkan zat larut. Kenapa bisa turun? Karena zat larut menghambat partikel pelarut membentuk kristal padat. Jadi pelarut perlu suhu lebih rendah untuk membeku. Itu termasuk apa? Ini adalah sifat koligatif larutan. Artinya besarannya penurunan hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Dari contoh sehari-hari yaitu garam ditaburkan di jalan bersalju atau es lebih sulit membeku. Maka rumusnya delta TF sama dengan KF dikali F. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan satu contoh soal dari penurunan titik beku. Dari soalnya tahu KF sama dengan 1,86 derajat Celcius. Mobilitas larutan sama dengan 2M. Pertanyaannya, tentukan penurunan titik beku larutan. Maka teman-teman, kita masukkan rumusnya. Delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, teman-teman rumus lagi. KF ini adalah 1,6 derajat Celcius, maka 1 detik. Dan M ini adalah 2M. Maka ini adalah kali, maka kita kalikan. Maka hasilnya 3,72 derajat Celcius. Setelah teman-teman saya lakukan yaitu sebanyak 1 mol gula dilakukan ke dalam 1 kilogram air. Jika KF sama dengan 1,86 derajat Celcius kilogram per mol, tentukan penurunan titik beku larutan. Maka diketahui I sama dengan 1, M sama dengan 1 mol per kilogram, KF sama dengan 1,86. Maka rumusnya delta TF sama dengan 1 dikali KF. I dikali KF dikali M. Maka di sini jawabannya delta TF sama dengan 1 dikali 1,86 dikali 1 sama dengan 1,86 derajat Celcius. Jadi penurunan titik beku larutan adalah 1,86 derajat Celcius. Sekian dari saya, soal selanjutnya akan memberikan hal selesai. Jadi saya akan melanjutkan contoh soal penurunan titik beku. Contoh soalnya, larutan 5,85 gram NaCl 90 ml sama dengan 585 per 1 kilogram air. KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius atau M. A sama dengan 1 hitung EF lakukan. Jawabannya mol NaCl sama dengan 5,85 atau 58,5 sama dengan 0,1 mol atau M sama dengan 0,1 M. I sama dengan 2 dalam kurung NaCl sama atau Na plus tambah Cl min. Delta TF sama dengan 2 kali 1 koma 86 kali 0,1 sama dengan 0,300
massa pelaku adalah 2 sama dengan 0,2 kilogram. Molaritas atau R sama dengan 0,167 per 0,2 sama dengan 0,82 N. Perbedaan elektrolit di sebelah 1. Jadi 1 kali 1,86 kali 0,85 sama dengan 1,55 dengan 10. Sebanyak 20 gram glukosa atau minyak dengan ukuran 1,1 dilarutkan dalam 400 gram air. Jika dicukup air murni sama dengan 0 derajat Celcius dan KF dengan 1,86 derajat Celcius per mol, kemudian dicukup lautan. Jawabannya, mol glukosa sama dengan 20 per 80 sama dengan 0,11 mol. Massa pelarutnya sama dengan 0,5 kg. Molaritas sama dengan 0,11 per 0,5 dengan 0,22 mol. Glukosa elektrolit I sama dengan 1. Delta TF sama dengan 1 kali 1,86 kali 0,22 dengan 0,51 derajat Celcius. TF sama dengan 0 kurang 0,41 dengan min 0,41 derajat Celcius. Jadi titik kumpul larutan dari soal di atas adalah min 0,41 derajat Celcius. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh penurunan titik ukur. 5 gram urean dilarutkan dalam 500 gram air. Diketahui KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius kilogram atau mol. MR urean menjadi 60. Tentukan penurunan titik ukur. Jawabannya, mol urean menjadi 5 atau 60 sama dengan 0,083 mol. Molaritas sama dengan 0,083 atau 0,5 sama dengan 0,166 M. Delta TF sama dengan 1 dikali 1,86 dikali 0,166 sama dengan 0,37.